Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Umi Zawani. Apa kabar teman-temanku semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun juga. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga segera sembuh dan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Nah, kegiatan kali ini saya mau masak-masak ya teman-teman. Saya mau masak untuk makan siang, tapi kali ini masaknya yang simple-simple aja. Hari ini saya mau masak sayur bayam di sayur santan gitu. Saya juga nanti ada mau goreng tempe, goreng ikan rebus, dan lanjut nanti saya mau buat cemilan. Ikutin terus ya video saya kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Nah ini sebelum saya masak sayur bayamnya, saya mau iris-irisin dulu tempe. Saya pakai tempenya satu papan. Ini mau saya iris-irisin tipis-tipis karena nanti mau saya goreng pakai bumbu apa ya, bumbu untuk bumbu racik seperti itu ya, bumbu marinasi. Nah ini tempenya saya sisihkan dulu. Lanjut saya mengupas-ngupasin bawang untuk sayur bayamnya. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, ada jahe sedikit, beberapa cabai rawit, kemudian daun kunyit dan serai. Ini semuanya nanti diiris-iris ya. Saya pakainya juga sedikit karena juga sayurnya saya hanya pakai satu ikat yang saya beli kemarin waktu belanja ke pasar ya teman-teman. Nah ini dia bumbu-bumbunya. Sebelumnya saya mau cuci-cuci dulu ya bawang merah, bawang putihnya. Masak sayur bayam ini gampang ya teman-teman. Mungkin teman-teman semua udah pada pinter lah ya masak sayur seperti ini. Nah ini saya irisin tipis-tipis saja ya. Oh ya teman-teman, masak apa nih hari ini? Mungkin masaknya yang enak-enak ya. Walau apapun itu masakannya, yang penting keluarga kita suka ya teman-teman. Dan apa ya, walaupun masakannya sederhana, tapi keluarga kita tuh menyukainya. Nggak perlu harus yang mahal-mahal, yang masakan biasa aja pun ya. Kalau kita menikmatinya dengan rasa syukur ya, masakan yang simple, yang sederhana itu menjadi istimewa ya teman-teman. Nah ini tadi saya santannya beli ya, bukan santan yang dari kelapa parut. Saya beli santan yang udah diperas di pasar tadi. Saya belinya 3.000, tapi nggak saya semuain ya, hanya separuh aja. Jadi separuhnya lagi saya simpan di kulkas untuk besok. Mana tahu kak saya mau masak menggunakan santan, masih bisa saya gunakan. Nah ini saya masak sampai mendidih, nanti baru saya masukkan sayurnya. Nah di tungku sebelah itu saya mau goreng tempe ya. Jadi tungkunya kedua-duanya saya pakai supaya lebih cepat masaknya. Nah ini saya mau cuci dulu ikan rebusnya. Nah ikan rebus seperti ini Pak suami tuh suka ya. Katanya gurih dan itu agak alot katanya. Tapi yang alot itu Pak suami suka. Tapi kalau saya kurang suka ya kalau yang alot, apa namanya sih bilangnya, kalau saya bilangnya sih alot ya, tapi kalau Pak suami itu suka. Nah ini bumbu untuk tempe gorengnya, saya pakai bumbu marinasi seperti ini ya, nggak pakai bumbu yang saya giling tapi bumbu instan aja. Lalu saya kasih air sedikit, saya aduk-aduk, lalu saya siramkan ke atas tempenya. Ini mudah sih, mungkin teman-teman juga bisa, hanya sekedar goreng tempe aja kok ya. Mungkin semuanya pandai lah. Nah ini lanjut mau saya goreng ya, karena minyaknya udah panas. Lanjut mau saya goreng tempenya. Terima kasih ya buat teman-teman yang masih setia nonton video saya sampai saat ini, sampai detik ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Nah ini santannya udah mendidih, saya masukkan langsung sayur bayamnya ya. Karena sayur bayam ini kan mudah lembut ya, makanya saya masukinnya belakangan setelah santannya mendidih. Nah ini masaknya juga sebentar aja, setelah dia lembut, lalu apinya saya matikan. Nah ini saya aduk-aduk sebentar aja ya. Setelah
Ini mau matang ya teman-teman, tapi saya belum kasih bumbu-bumbu. Nah, ini mau saya kasih bumbu dulu seperti garam, penyedap sedikit, dan gula. Nah, setelah itu saya aduk-aduk lagi, lalu kompornya saya matikan. Oke, itu gorengan tempe yang pertama udah matang. Lanjut saya mau goreng tempe yang untuk kedua. Ini lumayan banyak ya. Tadi satu papan tempe bisa jadi banyak. Lumayan sih ya, bisa untuk berapa ya, sekali makan lah ya. Nah, ini sambil nunggu tempenya mateng, saya mau cuci-cuci piring ya, supaya nanti selesai masak piring kotor juga udah nggak ada. Mumpung lagi sedikit ya teman-teman, karena nanti kalau udah banyak itu males ya untuk ngerjakannya. Makanya sebelum banyak masih sedikit seperti ini ya, diangsur-angsur aja, dicuci, supaya nggak bertumpuk aja ya. Lagi pula ini nggak yang terlalu kotor ya, karena bekas untuk apa tadi, tempat wadah sayuran tadi. Jadi yang nggak terlalu berminyak lah ya. Jadi nyucinya juga sebentar. Nah, ini udah selesai cuci piringnya. Nah, lanjut saya mau ngecek gorengan tempe tadi ya. Nah, ini udah mau matang juga untuk gorengan yang kedua. Nah, setelah goreng tempe ini, lanjut saya mau goreng ikan rebusnya tadi ya teman-teman. Nah, ini dia ikan rebusnya. Ikan rebusnya juga nggak terlalu yang banyak kali, karena ini sisaan belanja minggu yang kemarin. Masih ada sedikit lagi, jadi mau saya goreng aja. Nah, ini udah selesai untuk ikan rebusnya. Untuk menu makan siang kami kali ini seperti ini aja ya teman-teman. Itu masih ada sisaan sambal goreng ikan lais dan sop ya. Jadi itu tambahan lauk kami untuk siang kali ini. Nah, lanjutnya ini di siang harinya menjelang sore saya mau buat cemilan teman-teman. Nah, ini dia cemilannya, bubur apa ya, biji salak namanya, tapi kalau saya bilang sih bubur candil ya teman-teman. Lain daerah lain sebutannya lah ya, tapi intinya ya buburnya seperti inilah ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya tadi udah mengukus ubi ungu. Ini saya pakainya cuman 4 buah tadi ya. Setelah saya kukus, lalu saya saya haluskan seperti ini pakai sendok garpu. Ini sampai lumayan lembut ya teman-teman. Nah, setelah dia agak lembut, saya tambahkan dengan tepung ketan. Nah, tepung ketannya ini saya pakai 10 sendok makan ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk pakai tangan aja ya. Ternyata saya nggak ingat teman-teman, saya pikir ya seperti ini tuh bisa kalis, ternyata harus dikasih air ya. Jadi saya di sini nambahkan airnya air hangat ya teman-teman, bukan air yang dingin. Saya tambahkan air hangat, lalu saya aduk-aduk lagi menggunakan tangan. Nah, ini tangan saya udah bersih ya, udah saya cuci. Lalu saya tambahkan lagi sedikit lagi airnya, karena belum terlalu apa ya, menyatu gitu tepungnya sama ubinya. Jadi sedikit demi sedikit saya tambahkan air. Nah, ini saya aduk-aduk lagi sampai tepung dan ubinya tuh bisa diuleni seperti ini. Ini pun nguleninya nggak yang terlalu kuat-kuat kali ya teman-teman, hanya ya pelan-pelan aja. Nah, ini udah selesai. Jadi nanti mau saya bulat-bulatin ya seperti biji salak lah ya, tapi yang nggak terlalu besar-besar kali, supaya nanti kalau makan itu enak ya. Karena kalau besar kali nanti nggak masuk ke dalam mulut ya teman-teman. Jadi ini saya kecil-kecil aja membulat-bulatkannya. Ini sebenarnya membulatkan ini tuh lama ya, karena bulatannya itu kan kecil-kecil, jadi makan waktu yang lama.
Jadi di sini saya cepet-cepetin aja. Kalau bubur seperti ini saya suka ya teman-teman. Eh, apa ya? Pokoknya suka aja sih. Anak-anak juga suka dan Pak suami juga suka ya. Tapi karena dia pakai santan, jadi Pak suami dan saya nggak yang terlalu banyak kali makannya ya. Paling anak-anak aja yang suka makan ya berkali-kali makan bolak-balik gitu. Nah ini udah selesai. Tadi saya cepetin aja ya teman-teman. Nah ini jadinya seperti ini banyak ya. Hanya 10 sendok tepung ketan tadi dan 4 buah ubi ungu, hasilnya jadi seperti ini. Lanjut setelah ini saya mau masak untuk kuahnya ya. Saya pakai santan, ini kelapa yang diparut ya. Jadi mau saya peras separuh kelapanya ke separuh aja nih, jadinya banyak ya santannya. Ini mau saya peras-perasin sampai 3 kali supaya nggak yang terlalu kental kali ya. Karena kalau terlalu kental kali juga enek gitu sih. Makanya saya perasnya sampai 3 kali. Nah ini udah mau selesai ya teman-teman. Saya meras santannya seperti ini ya. Lalu nanti santannya ini mau saya kasih tepung maizena ya teman-teman, supaya santannya itu agak kental sedikit, nggak yang terlalu encer. Nah santannya juga saya kasih daun pandan ya teman-teman, daun pandan supaya dia harum. Nah ini saya aduk-aduk supaya tepung maizenanya itu larut. Nah ini kita aduk-aduk terus ya supaya santannya itu nggak pecah ya teman-teman. Dan nggak lupa saya kasih gula ya supaya kuahnya tuh manis. Ini kalau gula terserah teman-teman ya, sukanya seberapa manisnya. Kalau saya sih suka manis ya, tapi terserah teman-teman mau manis ya banyakkan gulanya, kalau nggak mau manis ya kira-kira aja lah pokoknya seberapa gulanya. Nah lanjut tadi saya kasih garam ya supaya manisnya itu nggak hambar. Nah ini setelah agak mendidih, mau mendidih ya belum mendidih sih, saya masukkan eh, biji buah salaknya. Nah ini udah mau masak ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.